Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa insyaallah kurang lebih 10 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan Mubarak, Syahrul Mubarak, Syahrun Unzila Fihil Quran, bulan yang mulia yang kita rindukan kehadirannya. Dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Tazkir Bea Cukai Bekasi insyaallah menyelenggarakan Pekan Tarhib Ramadan dalam rangka menguatkan ruhiyah, mentalitas dan integritas pegawai, sekaligus mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan mulai hari ini hingga hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Dan pada kesempatan hari pertama ini insyaallah kajian tarhib akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Teten Romli Komarudin MA, guru kita semua yang biasa mengisi kajian rutin dengan tema Madrasah Peradaban Ramadan. Oleh karena itu, kepada para jamaah sekalian yang berada di masjid, mohon agar keikhlasannya untuk tetap berada di masjid hingga kajian selesai. Kemudian teman-teman para pegawai yang bertugas di lapangan di hanggar bisa mengikuti kajian melalui Microsoft Teams. Terima kasih yang sudah bergabung dan silahkan bisa diajak rekan-rekan yang lainnya untuk bergabung via Microsoft Teams. Baiklah, hadirin jamaah sekalian, tanpa berpanjang kalam, kita langsung saja simak kajian tarhib Ramadan edisi pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Teten Romli Komarudin. Insyaallah waktunya kita sampai pukul 1, mungkin 10 menit terakhir diberikan kesempatan untuk tanya jawab Ustadz. Demikian, dan untuk sholat ba'diyahnya mungkin nanti bisa diakhirkan. Kepada Ustadz Teten Romli, waktu dan tempat kami persilahkan. Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, marhaban bikum jami'an, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah memasuki pada radius terakhir untuk menyambut hadirnya bulan mulia, bulan Ramadan. Kenapa disebut radius terakhir? Karena ada tradisi di kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 zaman masa keemasan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka yang begitu sangat merindukan terhadap Ramadan, persiapannya dari 6 bulan sebelum. Ada yang 4 bulan sebelum. Mayoritas mereka mempersiapkan diri 3 bulan sebelum. Terkait apa yang mereka persiapkan, tentu saja ini cukup beragam. Kalau persiapannya bersifat pangan, ya, tentu kita menganggap wajar. Mungkin lain dulu, lain sekarang ya. Kalau dulu
sesuatu yang bisa dikonsumsi, ya itu harus diupayakan. Dengan keterbatasan transportasi zaman dulu. Tapi dengan kemudahan sekarang, kita tidak perlu mempersiapkan jauh sebelum itu. Kenapa? Karena makanan layak saji tinggal klik nomornya, muncul hari ini. Zaman online ya, dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Persiapan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in lebih kepada persiapan mental, spiritual. Jadi lebih kepada persiapan mental, spiritual. Agar Ramadan yang ditunaikan bukan sekedar rutinitas atau ibadah ritual tanpa makna, tanpa ruh, tanpa melahirkan peradaban. Karena itu saudara-saudara, wajar kalau para ulama tabi'in belakangan banyak menuliskan, melukiskan tentang keindahan, kemuliaan, dan kegagahan Ramadan itu ditampilkan dalam bentuk syair-syair yang bertebaran di dalam kitab-kitab mereka. Di antara sekian para ulama yang rajin melukiskan tentang pujian terhadap Ramadan itu, salah satu di antara yang paling populer adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali sampai-sampai menulis kitab khusus. Diberi judul Lataiful Ma'arif. Nah, itu ya. Lataiful Ma'arif artinya mutiara-mutiara terpendam yang terkandung di dalam Ramadan itu sendiri. Mutiara-mutiara terpendam yang terkandung di dalam Ramadan. Salah satunya adalah beliau menukil ungkapan Abu Bakar Al-Balkhi yang terkenal. Karena kita mau memasuki Ramadan, tidak salahnya kita munculkan kembali ya ucapan Abu Bakar Al-Balkhi yang terkenal ini. Kata beliau, para salafunas sholihin menyambut hadirnya Ramadan itu rata-rata 3 bulan sebelum. Nah itu. Tadi disebutkan 6 bulan sebelum, 4 bulan sebelum. Nah rata-rata 3 bulan sebelum. Mereka menghitungnya dari bulan Rajab. Sya'ban, nah masuk Ramadan. Sehingga 3 bulan dimaksud, salasun mutawaliyat. 3 bulan secara berurutan. Jadi sinergitas yang dibangun oleh mereka untuk mengoneksikan ruh Ramadan itu hidup. Jadi pemanasannya dari bulan Rajab. Ya. Maka muncul istilah Syahrul Rajaba syahrun lizzar'i wa syahru sya'bana syahrun lisyaqo wa syahru ramadana syahrun lil hisad. Nah ini bulan Rajab adalah bulan umpama menanam pohon, sementara Sya'ban umpama bulan untuk menyiram pohon. Ketika pohon itu sudah ditanam, disiram, dipelihara dengan baik, apa yang diinginkan? Tentu hasil. Hasil yang dimaksud adalah syahrun lil hisodi, bulan di mana kita bisa memanen raya. Panen kita sangat diinginkan sukses, tanpa hama, tanpa virus, tanpa hambatan apapun, sehingga kita mendapatkan Ramadan itu benar-benar banyak keutamaan, kemanfaatan yang kita raih bersama. Itu yang dimaksud dengan panen raya. Oleh karena itu, Rajab bagaikan menanam, Sya'ban bagaikan menyiram, dan Ramadan adalah panen raya kita semua. Oleh karena itu tentu semua kita sangat menginginkan agar panen raya kita sukses insya Allah. Para hadirin,
ikhwata iman baik yang offline ya di Masjid Baitul Tazkir Bea Cukai Cikarang ini, juga para pemirsa yang ada di majelis online ya, majelis Jumiyah. Mari sama-sama kita diingatkan oleh panitia untuk sinergi membangun kembali, mungkin saja dalam satu hitungan waktu per tahun itu hati kita redup, kita segarkan kembali. Iman kita mungkin redup, kita bugarkan kembali. Mental kita mungkin lemah, kita cas kembali. Sehingga spiritual atau spiritualisme Ramadan benar-benar bisa kita wujudkan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Imam Ibnul Jauzi mengumpamakan Ramadan itu sangat jauh sekali. Bagaikan Nabi Yusuf di tengah saudara-saudaranya. Nah, ini ada apa dengan Nabi Yusuf? Kaitannya dengan Ramadan apa kan gitu, ya? Nah, kita tahu Nabi Yusuf itu 12 bersaudara. 12 bersaudara, anak-anak Nabiullah Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam merupakan nabi turunan dari Nabiullah Ishak. Nabiullah Ishak anak daripada Bunda Sarah, dan Sarah adalah istri pertamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Artinya Bani Yakub, Yakub yang mendapatkan gelar Israel, anak cucu Nabi Yakub berarti Bani Israel, itu masih turunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan nanti Nabiullah Ibrahim menikah kembali dengan Hajar. Dan Bunda Hajar melahirkan Ismail bin Ibrahim. Dari Ismail bin Ibrahim melahirkan Bani Adnan. Dari Bani Adnan nanti melahirkan ke bawahnya Bani Pihar, Bani Murrah, ya, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muthalib. Maka lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Quraisy. Berarti bangsa Quraisy Arab dan Bani Israel pertama ini tidak bisa dipisahkan persaudaraan mereka. Nah, jadi kaitannya dengan Ramadan apa? Kaitannya? Ya kaitannya hanya sekedar ingin menjelaskan Ibnu Jauzi ini bahwa dalam satu tahun ada 12 bulan. Qadarullah, Allah takdirkan Nabiullah Yakub punya anak 12. Yakub punya anak 12. Anak 12 Yakub dari berapa bibit? 2, 3, berapa? 4 bibit. Melahirkan 12 anak. Maka Nabiullah Yusuf alaihi salam itu satu di antara yang 12 merupakan anak primadona, ya, primadona. Kenapa disebut anak primadona? Bukan hanya memang Nabiullah Yusuf dikenal dengan ketampanannya, bukan soal ketampanan fisiknya. Memang Nabiullah Yusuf pun tampan lahir batinnya. Menjadi laki-laki soleh, laki-laki panutan, ya, dan juga cerdas. Nanti kita bisa lihat kecerdasan Nabi Yusuf ini di antara Nabi Yakub berhasil menduduki menjadi bendahara istana kerajaan Mesir waktu itu, kan begitu. Padahal beliau merupakan anak yang dipungut dari mana? Dari sumur tua, di mana 11 saudara-saudara Yusuf mendoliminya. Nah, artinya Yusuf didolimi, dilemparkan ke sumur tua, lalu diselamatkan oleh saudagar yang lewat, lalu dibeli oleh istana, lalu beliau menjadi pengabdi istana. Dan karena kepandaiannya,
kejujurannya, keamanahannya, beliau tampil menjadi bendahara istana. Kan begitu ya? Walaupun nanti ada godaan yang lebih dahsyat lagi, ya. Godaan istana, di mana beliau digoda oleh istri daripada Al-Ajiz itu sendiri. Nah, ini cerita tersendiri tentu saja. Baik, Ikhwan Fillah azakumullah, yang ingin kita lebih sondingkan dengan pembahasan kita, kok bisa-bisanya Imam Ibnu Jauzi mengambil analoginya sampai ke Nabi Yusuf seperti ibadah saum begitu. Nah ini, jadi ketika ayahanda mereka Nabi Yakub merasa gundah ditinggalkan Yusuf, yang menurut pengakuan saudara-saudaranya Yusuf diterkam serigala, sebagai novumnya, sebagai buktinya adanya bercak-bercak darah dengan kain yang berlumuran darah, begitu tandanya Nabi Yusuf diterkam serigala. Nabi Yakub tidak begitu percaya, dan dia pun tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anaknya selamat. Maka singkat cerita, ternyata memang anaknya selamat dan menjadi abdi istana. Maka tepat pada suatu saat bahwa negeri Nabi Yakub dilanda kekeringan yang sangat luar biasa, failit yang sangat luar biasa, sehingga Nabi Yakub jadi teringat mimpinya Yusuf, ya, beberapa tahun silam, di mana Yusuf pernah bermimpi dan mengajukan mimpinya kepada sang ayah. Wahai ayah, aku bermimpi. Aku melihat 11 bintang gemintang di langit terang menyembah padaku. Apa maknanya? Nah, ayahnya kaget. Kenapa anaknya kok bisa-bisa bermimpi 11 bintang gemintang menyembah kepadanya? Maka Yakub menyembunyikan keheranannya. Wahai anakku, jangan sampai saudara-saudaramu tahu tentang mimpimu itu. Dan ternyata ini menjadi kenyataan ketika negeri Yakub, negeri Kaldan dilanda paceklik, maka Yakub yang sudah sakit-sakitan itu memberikan perintah kepada anak-anaknya, pergilah kalian ke negeri Mesir, ajukan proposal agar negeri kita juga selamat aman dari paceklik, dan minta bantuan. Konon bahwa Mesir dipimpin, di situ ada seorang bendahara yang sangat humanis, ya, sangat rajin menolong orang. Ajukan permohonan ke sana. Ternyata anak-anak Nabi Yakub pun menghadap ke Mesir, begitu berjumpa langsung dengan bendahara istana tersebut, ternyata saudara mereka sendiri yang pernah didolimi. Mereka pun sujud kepada Yusuf dan mohon ampun kepada Yusuf. Bagaimana sikap Yusuf? Sikap Yusuf mengampuni kesalahan yang 11 orang ini. Setelah terjadi pancakaki, menanyakan bagaimana ayahanda dan lain sebagainya, akhirnya Yusuf pun tentu menolong saudara-saudaranya. Maka bertemu kembali keluarga besar ini dengan pemaafan yang sangat besar. Nah ini, pemaafan yang sangat besar. Pelajaran pentingnya adalah pemaafan yang sangat besar di tengah-tengah kesalahan yang seabrek-abrek yang dilakukan atas kedoliman saudara-saudara Nabi Yusuf. Dongeng ini bukan dongeng, sekedar dongeng dalam tanda petik, tapi memang kisah yang dikisahkan Al-Quran dan dibenarkan oleh riwayat-riwayat yang sahih. Oleh karena itu, Rasulullah sendiri menceritakan kembali kepada para sahabat. Bahkan pada waktu futuh Mekah, Mekah jatuh kembali ke tangan kaum muslimin, Rasulullah pun mengingatkan kembali pemaafan semesta terhadap penduduk Makkah yang pernah mendolimi kaum muslimin sampai hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka kembalinya dari Madinah ke Mekah untuk membuka kembali kota Mekah, pemimpin-pemimpin kafir Quraisy Mekah pun diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka lahir istilah al-ma'fu indal makathir.
pemaafan seluas-luasnya atas kesalahan yang seabreg-abreg itu. Nah, gitu ya. Kalau mau dendam kan Rasulullah dan para sahabat bisa saja kan mengacak-ngacak kota Mekah waktu itu yang masih dikuasai oleh kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ternyata tidak. Bilal bin Rabah mengumumkan, siapa berlindung di balik Ka'bah aman, siapa berlindung di rumah Abu Sufyan pun aman. Kalian dimaafkan. Nah, ini luar biasa. Maka Rasulullah mengingatkan kembali pemaafan Futuh Mekah seperti keleluasaan Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Ini dipetik lagi oleh para ulama zaman dari setiap generasi. Setiap datang Ramadan teringat kisah Nabi Yusuf. Maka Ibnu Jauzi mengatakan Ramadan bagaikan Nabi Yusuf terhadap 11 saudara yang lainnya. Artinya 11 bulan bisa saja kita melakukan kesalahan. Begitu tiba Ramadan, kita niatkan membersihkan diri. Datangnya Ramadan betul-betul menjadi bulan panen raya amal soleh kita. Maka itu mukaffiratun lima bainahunna. Maka Nabi bersabda, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Dari Ramadan ketemu Ramadan lagi, menghapus kesalahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan karena kita sadar punya banyak kesalahan, walaupun kita tidak tahu kesalahan mana yang dimaafkan oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, tapi upaya kita, doa kita, semoga datangnya Ramadan benar-benar menjadi barokah bagi kita semua. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadana li wa tusallimhu minni mutaqabbala. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rusydin wa khairin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Deden Romli Komarudin telah menyampaikan materi tentang Madrasah Peradaban Ramadan. Alhamdulillah memperkuat pemahaman atau fondasi ibadah Ramadan kita, dan tentu saja ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan dari benak para jamaah. Oleh karena itu kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Kesempatan pertama mungkin untuk yang di masjid terlebih dahulu, silakan. Yang offline, bapak-bapak atau ibu-ibu silakan, ada yang mau bertanya. Kita masih punya waktu 14 menit. Atau mungkin bapak dan ibu yang mengikuti secara online via Microsoft Teams ingin menyampaikan pertanyaan juga dipersilahkan ya. Monggo silakan. Ibu-ibu ada? Dari bapak-bapak? Silakan. Ada perlawanan? Masya Allah. Mangga, Pak Asep mungkin mau bertanya, Pak Asep? Mangga, silakan. Silakan. Dari MS Team ada? Belum ada sepertinya ya. Atau mungkin sudah paham semua Ustadz? Atau mungkin malu-malu ya menyampaikannya. Baik, ada waktu ya 10 menit. Syekh Shaleh Fauzan pernah ditanya dalam kitabnya Al-Muntaqo fil Fatawa, kumpulan fatwa Syekh Shaleh Fauzan. Wahai imam, apakah ada doa khusus menyambut Ramadan? Itu pertanyaan. Nah, ini ya, mewakili para jamaah sekalian. Beliau menjawab,
aku tidak menemukan doa khusus menyambut Ramadan. Yang aku temukan berdasarkan riwayat-riwayat sahih adalah doa menyambut semua bulan. Di awal bulan Islam, di awal bulan Komariah, maka Nabi biasa berdoa. Tuh, jadi bukan hanya Ramadan tiba baru kita berdoa, sementara datang bulan-bulan yang lain tidak berdoa, tidak. Tapi setiap bulan pertama dengan ditandai munculnya hilal di malam pertama, kalau hilalnya kelihatan, maka tataplah rembulan itu, sambil menatap rembulan itu, maka kita berdoa. Riwayat ini sahih kata para ulama. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina. Jadikan hilal yang pertama muncul ini alaina untuk kami bil amni wal iman. Hilal yang membawakan rasa aman. Hilal yang membawa semangat iman. Wassalamati wal Islam. Hilal yang membawakan keselamatan. Hilal yang membawakan semangat keislaman. Bulan diajak bicara oleh Rasulullah. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu wahai rembulan, sama-sama Allah. Nah ini berarti bulan diajak ngomong. Jadi tidak salah tuh, dulu kita sering mendengar ada kalau bulan bisa ngomong ya. Nah cuma bulan memang nggak bisa ngomong ya. Tapi bulan diajak ngomong oleh Nabi. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu wahai rembulan, Allah, sama-sama Allah. Hilalu rusydin wa khairin. Semoga dengan datangnya engkau membawa petunjuk dan kebaikan. Nah ini riwayat sahih. Jadi setiap bulan pertama muncul. Tapi jangan dikasih judul doa datang bulan. Ntar salah menafsirkannya ya. Nah, ya Bu ya, yang di pojok. Jadi doanya bukan doa datang bulan nih. Doa setiap hilal pertama di awal bulan. Nah, jadi ngomongnya harus lengkap ya. Supaya bapak-bapak tidak salah paham. Doa datang bulan, nah, salah ya. Jadi doa ketika melihat hilal pertama di awal bulan. Nah, kita bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah hilalu rusydin wa khairin. Nah, itu oleh-oleh pertama. Oleh-oleh kedua, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus di samping mengucapkan itu, mereka terbiasa berdoa keselamatan bagi bulan Ramadan. Ini bukan hadis, dinyatakan oleh para ulama bukan hadis. Tapi ini dipakai oleh para tabi'in. Dan mayoritas pakai gitu. Nah, ucapan siapa yang pemilik ucapan ini? Awalnya dari Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir, kami kalau datang bulan, ya datang rembulan pertama itu senang banget. Saking senangnya, maka kami, apa artinya datang Ramadan, mengucapkan doa Allahumma sallimni li Ramadan. Wasallim Ramadhana li wa tusallimhu minni mutaqabbala. Nah itu. Allahumma sallimni, ya Allah selamatkan aku li Ramadan, untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Wasallim Ramadhana li, selamatkan Ramadan untukku. Wa tusallimhu minni mutaqabbala, semoga engkau menerima amal ibadahku selama bulan Ramadan. Makanya kenapa diakhiri dengan apa yang disunahkan Nabi, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu. Nah, yang populer kita kan kalau datang Ramadan pasti paling tidak minimal marhaban ya
Nah, itu umum lah ya. Sama dengan kalimat minal aizin wal faizin nanti di akhir gitu. Nah, ada yang kita lupakan tadi. Allahumma ahillahu alaina sampai akhir. Lalu Allahumma sallimni li Ramadan sampai akhir. Nanti di akhir Ramadan taqabbalallahu minna wa minkum. Walaupun ya boleh saja marhaban ya Ramadan, tapi jangan lupa doa-doa yang disunahkan atau diasarkan oleh para tabi'in. Memang saudara-saudara, sejak bulan Rajab sudah rame doa-doa di medsos ya, yang paling populer adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'bana wa balik fi Ramadan. Memang itu juga populer. Tapi karena itu dibilang hadis, maka dikritik oleh ulama ahlul hadis. Para ulama ahlul hadis mengatakan itu juga sama, bukan hadis yang sahih gitu ya. Kalau harus disebut hadis, bukan hadis yang sahih. Karena hadis diamalkan kalau dinyatakan sahih oleh para ulama ahlul hadis. Nah, ini saking Ramadan diawali dengan Sya'ban, Sya'ban diawali dengan Rajab, 3 bulan ini disebut salasun mutawaliyat. 3 bulan berurutan yang memang saling menopang, begitu ya, saling menopang. Oleh karena itu mudah-mudahan Rajabnya sudah kelewat, berarti menanam pohonnya kita sudah. Hari ini tinggal 10 hari lagi kita menyiram tanaman yang kita tanam, dan begitu masuk Ramadan kita insya Allah sama-sama menunai panen raya kita dengan amal ibadah yang insya Allah saum di siang hari, sholat malam di malam hari tentu saja, kemudian belum zakat infak sodako, belum yang lain-lain, anak yatim, fakir miskin ya, zakat harta dan lain sebagainya. Bagi yang punya kelebihan rizki, umroh di bulan Ramadan. Bagi yang punya kemampuan, jihad fisabilillah, banyak sekali amalan-amalan yang terkandung di bulan Ramadan. Maka sangat wajar bila Ramadan disebut tadi oleh moderator Syahrul Mubarak, bulan yang menghimpun di dalamnya kebaikan-kebaikan, laksana kolam, yang kolam itu merupakan muara, tempat mengalirnya berbagai macam kemanfaatan dan kemaslahatan, sehingga menjadi satu kubangan kebaikan. Itulah bulan Ramadan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Mohon maaf Ustaz, yang sebesar-besarnya. Baik. Satu nih Ustaz, yang mau silakan, bertanya nih baru. Silakan Mas Eki. Baru panas nih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz mau bertanya. Ini kebetulan kemarin tuh ada obrolan, cuma bukan obrolan warung kopi, tapi ini obrolan di tukang cukur Ustaz. Jadi kita lagi nyukur, terus ada yang ngobrol tentang ini Ustaz, tentang penentuan hilal. Ya. Nah ini kan selalu jadi polemik nih Ustaz. Di awal-awal Ramadan selalu jadi polemik. Puasa nengok hilal dulu atau gimana. Kemarin kan sempat juga rame yang perubahan hilal, yang dari 2, menjadi 3%. Nah itu juga sempat oh iya, derajat dari 2 derajat ke 3 derajat. Ya ini Ustaz, apa yang jadi pertanyaan, kadang kan ada beberapa orang awam yang bertanya bahwa kalau seandainya nih ternyata kita puasa di tanggal yang salah lah, maksudnya harusnya hari ini sudah puasa tapi pemerintah menetapkan tidak puasa. Baik. Itu nanti yang dosa siapa Ustaz? Ini kebetulan kadang orang-orang awam tuh bertanya kayak gitu Ustaz. Jadi apakah memang pemerintah atau ulil amri akan menanggung dosanya apabila kita tidak berpuasa di saat yang tepat? Maksudnya itu apakah balik ke diri pribadi masing-masing, bahwa kalau kita melaksanakan, ada yang bilang gitu Ustaz, oh itu tergantung niatmu, kalau niatmu udah ini ya pemerintah nggak tanggung jawab, itu kembali ke diri masing-masing. Nah ini jadi yang benar yang mana Bos? Baik. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa Nabi, penetapan hilal Ramadan itu sangat-sangat sederhana dan tidak terlampau menguras pikiran ya. Artinya kesaksian seorang pengembala saja melihat hilal itu ditetapkan sebagai ru'yatul hilal. Bahkan
ketika orang ini berani disumpah bahwa betul-betul dia melihat hilal, ya sudah. Mengapa dulu begitu sangat percaya? Ya, kualitas orang dulu juga memang luar biasa. Jangankan aparatur negara, jangankan setingkat menteri, jangankan setingkat eselon berapa, pengembala saja dipercaya oleh Nabi. Karena tingkat kedustaannya itu 0%. Gitu ya. Jadi tingkat kedustaannya 0%. Pengembala saja dipercaya gitu. Ini luar biasa. Karena ya di zaman Nabi orang bersalah ngaku di depan Nabi. Ya Rasulullah, aku bersalah, mohon aku dihukum, begitu. Jadi seorang pengembala pun ketika dia melihat hilal, betul-betul dia bersumpah saya melihat hilal, langsung disumpah oleh Nabi. Begitu. Nah, jadi itu soal tingkat kualitas keimanan pun menentukan. Maka ru'yatul hilal dulu ditentukan tidak begitu rumit seperti hari ini. Cukup dengan ru'yatul hilal. Di samping memang situasi kondisi cuaca pun ya secara umum jazirah Arab itu kan padang ya. Jadi lebih mudah untuk bisa ru'yatul hilal. Nah, sekarang kita sudah ditinggalkan oleh Nabi 15 abad silam, begitu ya. Maka pemahaman terhadap ru'yatul hilal berkembang. Ro'ayaro ru'yatan itu apakah hanya dilihat dengan mata telanjang? Atau bisa pula dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan dibantu alat. Nah, maka muncullah teori derajat. Teori derajat itu hanya bisa dilahirkan dari hisab. Maka muncul pertanyaan, apakah hisab itu sunnah Nabi juga? Ya, perdebatan para ulama. Sebagian ulama salaf mengatakan tetap wajib hisab, tetap wajib ru'yat. Tapi penemuan-penemuan modern tidak bisa juga dinafikan. Maka Presiden Fikih Dunia sekaliber Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan boleh hisab karena hisab juga ru'yat juga gitu. Di Indonesia dipadukan dua-duanya, ya hisab, ya ru'yat. Makanya ada badan hisab ru'yat yang ditentukan oleh pemerintah. Supaya mengurangi meminimalisir perbedaan, maka seluruh ormasnya dipanggil, dibuat kesepakatan. Ternyata walaupun sudah dibuat kesepakatan, bagi di kita sepakat untuk tidak sepakat. Jadi secara formal negara bersepakat, prakteknya besoknya bisa beda karena sudah kadung mengumumkan dari awal. Nah, kan gitu. Artinya apa? Akhirnya dicari lagi upaya. Tuh. Jadi bukan tidak ada upaya. Dicari upaya bagaimana kalau ketetapannya itu menurut ketetapan Asia Tenggara. Biar minimalnya ada kesamaan Malaysia, Singapura, dan negara-negara ASEAN. Maka ditetapkanlah kriteria Mabim tadi. Ya, kriteria Mabim. Ini kriteria terakhir. Dipraktekkan kriteria Mabim ketika yang biasanya beda dengan ulil amri jadi sama. Tapi bagi yang tetap ingin beda, tetap aja beda, kan gitu. Oh, berarti tidak menyelesaikan persoalan. Maka kembali ke hukum umum, ke hukum fikih, ya, ke hukum fikih. Apa hukum fikihnya? Hukum fikihnya, ru'yat ataupun hisab, prinsipnya dua-duanya bisa dipakai. Kalau ru'yat dan hisab mau dipadukan, itu lebih ideal. Kalau kesepakatan hisab ru'yat itu menjadi kesepakatan bersama, itu jauh lebih ideal. Tapi kalau juga tidak bisa dipraktekkan secara bersama, secara hukum fikih tetap sah. Mengapa? Karena kata Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor, beliau menulis satu judul khusus, Bab fi kulli baladin ru'yatuhum. Bab yang menjelaskan setiap negeri memiliki matlak yang berbeda. Setiap matlak yang berbeda, matlak itu tempat melihat. Setiap matlak yang berbeda, maka itu sangat berkemungkinan di dalam menyimpulkan bisa sama dan bisa juga beda. Artinya apa? Perbedaan dalam menetapkan awal ataupun akhir secara hukum fikih tetap sama. Nah, sekarang sudah maju lagi pandangan yang menginginkan kalau begitu, Indonesia harus menetapkan satu madhab fikih. Biar sama katanya. Nggak bisa juga kan, kita bukan kesultanan juga. Artinya tidak ditetapkan oleh mufti, begitu ya. Tetapi
kita ini republik ya, negara punya kewajiban tetap melindungi selama argumentasi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi masyarakat pun harus lebih terlatih lagi, harus terbiasa lagi selama perbedaan itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan argumen-argumen ilmiah. Kalau soal kaedah, sudah tuntas kalau soal kaedah. Qaulul hakim bil masailil khilaf yarfa'ul khilaf. Isbatul hakim bil masailil ikhtilaf yarfa'ul khilaf. Bahwa apa yang menjadi ketetapan hukum, putusan hakim negara, maka itu berlaku di dalam menetralisir perbedaan. Itu sudah benar. Dan ini pun dibenarkan oleh Syekh Albani, ya. Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz. Jadi para ulama besar dunia pun sebenarnya mereka tidak juga menganjurkan kita harus sama dengan Saudi, enggak juga. Ya. Para ulama besar pun seperti Syekh Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, boleh kita berbeda dengan mereka. Boleh gitu ya. Jadi inilah barangkali hal-hal yang, tapi memang kalaupun terjadi peristiwa mana lebaran yang duluan, pasti kita pendukung lebaran yang duluan. Ya. Pasti kan? Pasti itu ya, pasti semangat berlebaran ya, dan itu wajar ya. Akan lebih apa artinya ilmiah lagi kalau argumentasinya justru dikuatkan juga ya. Saya pernah menulis, silakan dibaca, Ibroh Perbedaan 2 Hari Raya, mengambil pelajaran di balik perbedaan 2 hari raya. Jadi apa yang saya jelaskan ini sudah saya tuliskan. Jangan lupa kodenya madrasahabiumi.com. Mengambil pelajaran di balik perbedaan 2 hari raya. Ya. Argumennya kenapa begini, argumennya kenapa begitu, argumennya kenapa begini. Memang yang lebih sulit lagi nanti dalam penentuan Idul Adha, karena harus ada kecocokan dengan wukuf Arafah. Nah, tapi sekarang sudah dipertanyakan lagi, memangnya harus tetap sama dengan wukuf Arafah? Bagaimana kalau di Saudi Arabia ada kebijakan tidak terjadi Arafah karena terjadi perang? Apakah kita tidak jadi saum? Tuh, ini fikih namanya. Jadi fikih itu makin dikaji makin mendalam, makin mengundang adrenalin untuk apa artinya? Untuk memasang argumen-argumen ya. Makanya belajar fikih itu syaratnya satu, lapang dada. Kalau tidak lapang ya pengennya emosi gitu ya. Pengennya kan kita tuh bareng gitu dan lain sebagainya. Tapi ternyata kenyataannya tidak begitu. Apalagi kita sudah ditinggalkan oleh Nabi 15 abad silam. Nah, oleh karena itu ini menjadi perhatian. Mumpung kita memasuki Ramadan, jangan kita tinggalkan menuntut ilmu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustadz dan jamaah sekalian, baik yang ada di Masjid Bait Tazkir maupun yang mengikuti lewat MS Teams, kupas-kupas buah manggis, nggak puas waktunya habis. Pada akhirnya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita di dalam kajian ilmu ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua dalam rangka mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Tadi kita sudah dapat oleh-oleh satu doa apa sih? Doa datang bulan, bukan ya? Doa memasuki awal bulan gitu ya. Yang kita coba praktekkan nanti ketika sidang isbat ya, sudah ditetapkan kapan masuknya 1 Ramadan 1444 Hijriah. Maka kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal islam wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hila rushdin wa khairin. Masya Allah, ini ilmu yang nanti coba kita praktekkan. Alhamdulillah oleh dari Ustadz pada kesempatan hari ini. Baik jamaah sekalian, kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selaku moderator, saya minta maaf apabila ada kesalahan. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.